Jamaah sekalian, kita masuk ke bab puasa, ya. Semoga kita menjadi ahli puasa, ya. Ada satu pintu di sorga yang tidak boleh dimasukin kecuali hanya kepada orang-orang yang ahli puasa, ya. Yang disebut dengan babur rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami, ya. Kitab yang berbicara tentang penjelasan hukum-hukum siam atau saum, puasa, ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa puasa Ramadan ini Allah wajibkan, ya, di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ada perintah puasa, ada perintah zakat, ada perintah bersalawat. Itu di bulan Sya'ban. Banyak kejadian-kejadian besar terjadi di bulan Sya'ban, ya. Jadi kapan turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan ayat itu turun? Ayat itu turun tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan habis Sya'ban apa? Ramadan. Sebelum Sya'ban Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Ya, pas turunnya sebelum Ramadan. Ada perintah dulu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Puasa juga adalah bagian daripada rukun Islam. Nabi bersabda, "Buniyal Islamu 'ala khamsin." Islam dibangun atas 5 dasar, 5 prinsip. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Kita sudah bahas kemarin tentang zakat, ya. Tinggal berdoa dah biar Allah kasih rezeki yang banyak biar bisa ngeluarin zakat, ya. Mau jadi orang muslim yang kere apa yang kaya? Yang kaya, banyak apa manfaatnya untuk umat, ya. Asal jangan setelah kaya kufur, waliyadzubillah, ya. Masuk kemudian rukun puasa siang, ya. Habis puasa ngapain? Baru maksudnya habis rukun puasa, rukun Islam yang apa? Pertama syahadat, kedua sholat, 3 kemarin zakat, 4 puasa, 5 haji dah, ya. Semoga Allah kasih kita kesempatan berangkat haji, ya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta doa, insyaallah tanggal 31 Agustus saya izin mau umrah dulu, ya. Baik. Jadi ayatnya jelas, hadisnya jelas tentang bab puasa, ya. Baik. Wa huwa, maksudnya as-siyamu was-saumu, itu masdaran. Masdarun, satu masdar, 2 masdaran. Apa tuh masdar? Tasrifan fi'il yang ketiga. Jalasa, duduk. Fil madi yajlisu,
fil mudhari sedang duduk, ya. Julusan, itu namanya masdar. Qama yaqumu qiyaman. Soma yasumu, boleh siyaman, boleh sauman. Dua-duanya berbentuk isim masdar. Jadi muallif ini sebelum bicara sana jelasin dulu, ya. Siyam dan saum itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu soma, ya. Dan siyam dan saum itu berbentuk isim masdar. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah ada 28, awal alif, akhir ya. Ketika dia menyatu, sudah bukan dikatakan lagi huruf. Kalau huruf dia berdiri sendiri. Ketika bersatu menjadi namanya boleh lafaz, boleh kalimat. Dua-duanya benar. Jadi apa itu lafaz, apa itu kalimat? Kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Kumpul dah. Shad, ya, siam, berarti shad, ya, alif, mim. Berapa huruf tuh? Itu shad, ya, alif, mim. Berarti kalimatus siyam tatakawwanu min arba'ata ahrufin minal hurufil hijaiyah. Kalimat saum, kalimat siyam, ya, atau lafaz siyam itu, ya, terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Kalau saum shad, waw, mim, 3 huruf. Dari sini kita ambil pelajar, berarti yang namanya lafaz itu ada yang terdiri 4 huruf, ada yang 3 huruf. Paling banyak berapa huruf? 7 huruf. Paling sedikit berapa huruf? 1 huruf, ya. A, hamzah, a, apakah? A anta Ahmad, itu sudah dikatakan juga kalimat yang terdiri dari 1 huruf, ya. Oke, itu dasarnya. Jadi paham, kata saum, kata siam itu adalah isim masdar tasrifan fiil yang ketiga dari sauma, yasumu, siyaman atau sauman. Kalau siam terdiri dari 4 huruf, kalau saum terdiri dari 3 huruf, ya. Baru masuk maknahuma, baru makna keduanya, maknanya siam, maknanya saum, lughatan secara terminologi, secara bahasa adalah al-imsaku, imsak. Waktu imsak, ya, apa tuh? Imsak, menahan diri. Dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Wasyar'an, sekarang siam dan saum secara ini syar'an, secara syariat adalah imsakun an mufattirin, ya, menahan diri dari mufattir. Apa mufattir? Hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Nanti disebutin apa aja yang membatalkan puasa, nanti itu babnya, ya. Ini secara ini dulu, istirahat dulu. Biniyatin maksusatin, tapi dia harus punya niat yang khusus. Saya niat puasa besok hari.
Ya, sebutin puasa Ramadan, puasa nazar karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, puasanya ini berapa jam? Jami'an nahari qabilin. Ya, setengah seluruh ya sepanjang apa? Siang hari, dari pagi sampai menjelang maghrib itu. Ya. Tapi harus biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ada orang-orang kagak makan, cuma dia diet doang, ada. Takut kegemukan, kata suaminya. Sarapan mah enggak, siang makan enggak, makan deh. Ada lagi diet itu ya, itu bukan puasa namanya, ya, karena kagak ada niatnya. Lisaumi, ya, artinya sepanjang siang untuk berpuasa. Min muslimin, nah ini dia, ya, harus orang muslim. Akilin, orang yang berakal. Berarti kalau orang gila kagak wajib puasa, orang kafir kagak wajib puasa. Nah, bapak-bapak sakit kagak, badan sehat kagak puasa berarti. Nah, baru bilang apa tuh? Kemudian tahirin, nah ini syaratnya harus tahir, harus dia suci. Suci dari apa? Min haidin, dari haid. Bapak-bapak mah kagak haid, jangan manggut, jangan. Ibu bapak. Haidin wa nifas. Paham ya? Haid kita sudah bahas tentang haid dan nifas di bab pertama dulu, bab taharah. Ya, kalau ibu-ibu ada haid, ya, ada nifas. Paham ya? Memang gak usah dijelasin lagi dah. Kalau kagak paham tanya sama isinya Ustaz Nur. Ma huwal haid wa huwal nifas, ya. Wa syara'itu wujubi siyami thalathatu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara, ya. Jadi syaratnya ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a. Tapi biar paham, di sebagian teks-teks kitab lain di sono no, katanya 4 perkara, ya. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Nah, jadi ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Jangan berantem, ini ilmu kekayaan namanya, ya. Pertama al-islamu, nah tadi muslim tuh, jadi harus orang Islam. Kedua wal bulugh, sudah balik, ya. Maka kagak wajib puasa bagi sobiyun, ya. Tapi boleh nggak dia dilatih dari umur 45 tahun? Boleh, ya. Tapi jangan diharusin. Kalau puasa ayah kemplangin, ya, diajarin aja, ya. Baik, paham ya. Yang pertama syarat wajib puasa itu pertama Islam, kedua baligh, ya. Katanya gini, boleh anak kecil, katanya in kana mumayyizan, jika dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Ini anak kecil yang pintar nih, bocah nih, ya, itu boleh dia
anjurkan banget dikuatkan untuk puasa. Wa illa fala. Kalau kagak maka kagak wajib bagi dia. Kemudian yang ketiga adalah wal aqlu. Dia harus berakal. Ya, berarti kalau orang gila kagak wajib puasa. Bapak-bapak pagi puasa menjelang jam 3 kesurupan. Kagak kenal diri sendiri kira gila. Batal nggak? Batal. Ya, karena dia hilang ingatan. Ya. Wal qudratu ala saumi. Nah, ini yang keempat, qudrah ay qadir, dia mampu untuk berpuasa. Nah, yang keempat inilah yang jadi perbedaan ulama. Ada yang memasukkan, ada yang kagak. Maka dikatakan wahada. Poin yang keempat ini yang mampu untuk berpuasa huwasa gitu. Ini gugur, dianggap gugur gitu. Ya. Cukup jadinya wajib puasa apa? Islam, baligh, berakal gitu ya. Jadi katanya ada poin yang keempat ini mampu berpuasa huwasa gitu. Ini dianggap gugur dia ala nusukhihi al-thalatha, atas teks yang 3. Jadi cuman Islam, baligh dan berakal. Fala yajibu saumu ala adadi dzalika. Maka tidak wajib puasa atas lawan-lawan yang 3 tadi. Apa yang 3 tadi? Islam. Berarti awal lawan Islam orang kafir. Orang kafir jangan dipaksa puasa. Lain agama yang kita nggak wajib. Kedua, baligh. Ya, kalau belum balik jangan dipaksa. Ya, dia belum wajib. Yang ketiga, berakal. Apa lawannya akal? Gila, majnun. Ya, orang majnun kagak wajib puasa. Kalau pora-pora majnun ada orang-orang majnun. Ya, waliyadzubillah ya. Untuk dijadiin gila benar sama Allah. Wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Ya, ini semuanya jumlah ismiyah nih. Wa faraidus saumi, mubtadanya 2 kalimat. Faraidu mubtada, wa mudhaf mudhaf ilaih. Dan kewajiban puasa itu atau fardu puasa itu arba'atu asya'a. Ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama an-niyatu, niat nih. Karena Nabi bilang apa? Innamal a'malu binniyat. Itu tergantung. Ya. Tergantung niatnya nih kita. Ya. Kita dikasih puasa udah taufik dari Allah. Tinggal di niatnya nih. Ibadah puasanya karena Allah apa karena mertua? Ya. Apa karena tetangga, apa karena temen, ya, jangan ada karena cewek, ya, banyak orang ibadahnya di sini nih, ya, niatnya bukan karena Allah. Jadi masuknya kemana? Ria, masuk penyakit hati, ujub, ya, waliyadzubillah, jangan sampai. Udah capek-capek nggak dapat apa-apaan, maka orang yang amalnya ria, ujub,
kagak ada ikhlas, bukan lillah karena Allah, itu yang pertama dia ada mutaufiq, tidak akan mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah. Udah pikirannya hati udah butek gelap aja. Yang kedua ada munusrin wa ta'yidin, kagak mendapatkan dukungan pertolongan dari Allah dia. Allah udah nggak peduli sama dia. Yang ketiga amal solehnya habis, digerogotin oleh tadi riya dan ujub, habis kan. Merasa amal banyak padahal kagak dapat apa-apaan. Ya, kan banyak cita-cita hadisnya ya. Kata Nabi, kata malaikat, kata Allah, kadzabta, ente dusta. Ente baca Quran. Tadi kita bapak-bapak di kecamatan pas musabaqah tilawatil Quran. Ya. Kebetulan tadi saya ketuanya pembukaan, saya sampaikan, saya ingatkan berhubungan dengan Quran itu luar biasa, dapat keberkahan sampai akhirat keberkahan. Tapi ingat, niatnya karena Allah. Ya. Jelas banget hadisnya. Ya, Anda baca Quran agar disebut ahli Quran, suaranya bagus, suaranya panjang, ya. Kadzabta, tempatnya neraka, ya. Padahal sama Quran. Baik. An-niyah, niat ada di mana? Di sini nih, bil qalbi. An-niyatu bil qalbi, niatnya di dalam hati. Fa in kana saumu fardhan, jika puasanya itu puasa wajib, ka ramadhana, dibaca ramadhana, bukan pemain bola, ramadhana, Maradona tuh ya. Ini ibu-ibu nih apal semua di sini. Hebat ibu-ibu nenek-nenek. Pengetahuannya luas. Kenal Maradona dia. Ronaldo kenal. Kalau bintang pamungkas. Baik. Karamadona. Jadi seperti puasa Ramadan, puasa wajib tuh kan. Wana au nadran, atau puasa nazar. Ustaz Nur bilang kalau tahun ini ya, kalau tahun ini kontrakannya laku, mau dijual kontrakannya. Saya menyumbang ke masjid, wah laku, wajib dia nyumbang. Saya mau puasa 3 hari, wajib tuh, namanya nazar. Ya, kalau nggak dibayar, uangnya habis nanti, nggak berkah. Itulah nazar, ya, penguat untuk hajat kita dan niat kuat kita, azamnya nama kuat. Baik. Fala budda min iqa'i niyyati lailan. Maka wajib iqa, menjatuhkan niat itu malam hari. Puasa-puasa yang bersifat wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, itu niatnya malam hari. Kalau puasanya sunnah boleh sebelum zuhur, masih boleh tuh. Misalnya Ustaz Khalis pagi-pagi belum sarapan emang, ya, pulang sampai rumah jam 10, nanya sama istrinya, "Mama, ada nasi enggak?" Ya, kebetulan lagi kosong semuanya. Nawaitu sauma radin yauma sauma isnaini, saya niat puasa hari Senin karena Allah, boleh tuh. Ya, sebelum zuhur bagusnya. Baik. Nabi begitu, Nabi pas di rumahnya gak ada makanan, gak marah-marah dia, langsung lihat puasa aja deh. Kalau marah-marah dibalikin sama istrinya, lah
nggak pernah ngasih belanja. Baik. Jadi fala budda min iqaini al-lailan, ya. Harus atau wajib menjatuhkan niat puasa yang bersifat wajib Ramadan atau nazar, niatnya di malam hari. Wa yajibu ta'yin, ya ta'yinu fi saumil fardi, dan wajib mentakyin. Artinya apa? Ditakyin disebutin puasanya, ya, fi saumil fardi, pada jenisnya puasa fard wajib. Nanti ada puasa sunnah, ya, ke Ramadan, seperti Ramadan, ya, ini puasa wajib, ya. Wa akmalu niyatin, katanya wan akmalu niyati saumihi, dan sempurnanya niat puasa itu ayyakula syakhsu, hendaknya seseorang berkata begini nih, nawaitu sauma ghadin, bukan ghadin. Jamaah kalau nggak dibimbing, nawai mama habis salat tarawih, ya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin. Sauma ghadin, ghad besok hari, ya. Saya niat puasa esok hari, ya. An adain, ditenaikannya an adain fardu Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau yang kita bagaimana biasanya, nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu aja tuh, ya, yang udah lengkap tuh, bagus. Nah, niatnya begitu disebutin, puasa fardunya, fardu Ramadannya. Wasani, dan yang kedua, ya, yang kedua apa nih? Kita lagi bicara apa nih? Lagi bicara apa, Bu, Pak? Wajib, fardu-fardunya puasa, ada 4. Pertama niat, wajib niat. Kedua al-imsaku anil akli wasyurbi wa in qalla. Harus imsak. Apa imsak? Menahan diri anil akli, dari makanan. Pengen banget makan, ya, tahan. Imsak, nahan. Wasyurbi, nahan minuman. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit, ya, cicipin sedikit, nah batal, ya. Al-ma'kulu wal mashrubu, ya, inda ta'ammudi, ya. Jadi menahan dari mashrab, minuman, ma'kul, makanan, inda ta'ammud, secara sengaja, sengaja tahan. Itu. Baik akalan nasian, nah ini apa masalah lagi diangkat. Gimana kalau dia makan tapi lupa dia, batal enggak? Nah ini dia. Pain kana nasian, jika dia pain akala nasian, jika dia makannya karena lupa, nggak ingat, lupa. Au jahilan, atau dia kagak tahu, lam yaftur, maka tidak batal. Tuh, ya, terusin lagi puasanya. Itu kenikmatan rezeki itu. Asal jangan bohong, ya. Kalau tahu Bang Haji bangun tidur, lupa dia. Habis duha langsung ngopi dia. Beringat, udah lepahin, lupa, benar-benar lupa, boleh tuh, agak batal, ya. Satu gitu, ya. Yang kedua tadi, ya, ada karena lupa atau bodoh, nggak tahu.
In kana qaribu ahadin bil Islam, karena baru aja masuk Islam, baru aja berapa? Baru aja mu'alaf. Baru aja mu'alaf, dia belum ini, masih dibolehkan ya. Au nasya'a ba'idan anil ulama, nanti dia jahal bodoh, atau dia tinggal jauh dari ulama-ulama, tinggalnya di pegunungan, masih ada terpencil ya. Wa illa aftara, ya, kalau tidak maka aftar itu dia berarti batal. Artinya kalau dia tinggalnya, kalau dia masuk Islamnya udah lama gitu, dia dekat sama ulama, lah dia buka, batal. Wasadisu, dan yang ketiga al-jima'u, jima', hubungan suami istri nih. Ya, ada cerita nih di kitab itu tentang suami istri yang berbuka, ya, buka, dia suami istri berhubungan, lupa dia, akhirnya ngadu sama Nabi, saya tadi kecelakaan, lupa katanya. Kata Nabi apa? Wah, itu bukan lupa itu. Apa dendanya? Disuruh puasa 2 bulan mutawalian langsung 60 hari. Waduh, nggak kuat dia. Kata Nabi, yaudah, kalau kamu nggak kuat, kamu kasih sedekah fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, Nabi, lah saya yang paling miskin gitu. Ya. Akhirnya Nabi bukan gitu. Nabi akhirnya ambilin ini, kumpulin berasnya, kormanya, kasih ya. Nabi, di tempat saya kagak ada yang miskin, saya doang yang miskin. Itu ya, bagaimana Nabi itu bijak banget, baik banget ya. Maksudnya kagak dasar lu gitu. Ya udah Nabi, udah nih bawa pulang buat kamu. Kagak diomelin ya. Jadi Nabi itu lembut banget ya. Aizzatan, tapi dia tegas pada orang kafir, pada orang yang menghina Islam ya. Kalau cuma diledek doang, Nabi mah senyum-senyum aja Nabi. Kalau kita mah gua balas. Baik. Jadi jima ya. Yang ketiga, menahan jima nih. Amidan, baik sengaja, nasian lupa ya. Fal aqlu nasian. Nah, kalau lupa, kalau berhubungan itu lupa, dihukumkan tadi seperti makan. Jadi kagak batal, benar-benar lupa. Warabi'u, emang udah lupa ya, lupa banget. Bisa gitu ya? Enggak ya. Yang keempat, nih, ta'ammadul qai', sengaja tuh muntah ya. Falau ghalabahul qai'u, seandainya didominasi dengan muntah, lam yabtul saumuhu, maka kagak batal puasanya. Walladhi yuftiru bihi shaimu asyrata asya. Berikutnya yang membatalkan puasa, yang membatalkan orang yang berpuasa, shaim, orang yang puasa, itu ada 10 perkara. Ahaduha, yang pertama, wathaniha, nempel dia. Satu dan yang kedua,
ma wasala amdan ilal jawfil munfatihi. Ya, sesuatu yang wasala sampai amdan secara sengaja ila jawfi kepada rongga yang terbuka, apa aja ya, mulut masuk makanan batal ya, hidung masuk apa hidung, air ya, pokoknya rongga-rongga. Au ghairul munfatihi, atau yang tidak terbuka, kal wusuli min ma'mumah ila ra'si, seperti sampainya ya, ini gambaran apa, kepala yang luka itu, kepala ada luka ya. Nah, dengan ghair munfatih tetap dia tertutup, tapi lukanya itu kena masuk tuh kepala. Wal muradu imsakus sha'im, maksud daripada menahan orang yang puasa, menahan an wusuli ainin ya, sampainya ain zatnya itu makanan ke ya, minuman ke, ila maisamma jaufan, kepada yang dinamakan jauf, rongga ya. Jadi masuknya ya hal-hal yang membatalkan ke dalam ya rongga-rongga tubuh kita yang terbuka. Wasalisu, dan yang ketiga al-huknatu, huknah. Huknah disuntik ya, disuntik juga ini termasuk yang membatalkan. Fi ahadis sabilain, suntik pada salah satu dua jalan. Maksudnya apa? Kubul dan dubur. Ai at-tariqaini al-kublu awid duburu, betul? Alama fihi min tajawuzi binisbatil kubli. Jadi masuk air lewat itu ya. Wahia dawaun wahia dawaun yukhinu bihil maridu, yaitu obat yang disuntikan dengan obat itu kepada orang sakit, min kubulin au duburin, baik lewat kubul atau lewat dubur ya. Al mu'abbiru anhuma fil matan bisabilain, yang diungkapkan dalam matan itu kitab matan apa, fil qarib ya, matan takrib namanya. Itu istilahnya pakai bahasa subulaini, dua jalan. Sebetulnya mah itu maknanya lewat kubur melewat dubur ya. Jadi disuntik lewat dua jalan itu juga batal. Warabi'u, dan yang keempat al-qai'u amdan, muntah yang amdan, yang disengaja. Fa in lam ya'tamid fa in lam yata'ammad, seandainya kagak disengaja ya, tahu bapak ya lagi jalan berbarengan ada truk sampah membawa tuh, kaget nak muntah dia, itu kagak batal. Tapi kalau disengaja dikorek-korek mulutnya, masukin masuk, nah itu batal ya. Saya ulang, jadi yang keempat al-qayu amdan. Kalau tadi yang itu tuh menahan muntah, nah ini muntah yang disengaja. Fa in lam yata'ammad, jika tidak sengaja, lam yabtul saumuhu kama sabaq, maka tidak batal puasanya sebagaimana keterangan sebelumnya. Wal khamisu, dan yang kelima yang membatalkan puasa al-wat'u amdan fil farji,
berhubungan secara sengaja ya melalui kemaluannya. Fala yafturu shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaq. Diulang lagi keterangannya. Dan tidak batal orang yang berpuasa dia melakukan hubungan suami istri disebabkan karena lupa ya, sebagaimana keterangan yang sebelumnya. Wasadisu dan yang keenam al-inzalu ya, keluar mani artinya. Inzal itu keluar mani. Wa huwa khurujul maniyyi. Ya, yang membatalkan puasa berikutnya adalah keluarnya mani min mubasyarah, dari mubasyarah, itu berhubungan ya. Artinya ya nempel-nempel gitu. Tapi bila jima'in muharraman, bukan jima' yang muharraman, kana ka ikhrajihi biadihi. Jadi jemaah begini, ada yang keluar mani itu ya dikatakan dia muharram, haram, agak boleh. Kenapa? Karena dia keluarnya biadihi, dengan tangannya sendiri. Bahasa kerennya namanya onani. Ya, onani. Tapi dikatakan ghairu muharramin, tidak haram. Ya. Keluarnya itu ka ikhrajihi biyadi zaujatihi. Keluarnya lewat tangan istrinya. Jadi mohon maaf, ini pikir bukan jorok. Ustadz Nur udah 3 bulan keluar dari kampung sini yang merantau mancing ikan. Lama 3 bulan nggak pulang-pulang. Pas pulang ketemu isinya udah nggak tahan, isinya lagi haid ya. Nah, bagaimana dia biar katakanlah biar keluar ejakulasi? Nah, itu kalau pakai tangan sendiri namanya onani, hukumnya haram, nggak boleh. Tapi dengan tangan istrinya boleh, ya, tidak haram. Atau tangan ininya, jariyahnya, budaknya. Jangan salah paham ya, ini jangan diartiin pembantunya, bukan. Beda, budak pembantu. Jadi paham ya, jadi keluarnya mani ya. Ya. Jadi keluarnya mani ini batal. Ya. Tapi keluarnya bukan lewat hubungan. Tapi keluarnya dengan cara yang diharamkan tadi, dionanin. Atau keluarnya dengan cara kagak haram isi, tetap juga batal ya. Wa taraja bi mubasyarah an khurujil mani, dikecualikan keluarnya langsung itu ya, keluar mani bil ihtilam, dengan mimpi. Kalau bapak-bapak tidur lagi puasa tetap keluar, nah itu kagak batal. Beda nih ya, kong. Engkong udah agak mimpi kali ya. Mimpin siapa kong? Fala iftara bihi jazman. Artinya kalau keluarnya lewat jalan mimpi kagak batal jazman, pasti itu. Yang keluar itu kalau keluarnya ya disengaja, baik dengan yang haram atau yang boleh ya. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ila akhiril asyarati ya, dan yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, berurutan namanya.
yang termasuk membatalkan puasa, ya. Yang ke-7 sampai ke-10 al-haid, itu 1. Wan nifas 2. Wal junun 3. Gila, wariddah, murtad 4. Yang mana lagi puasa tahu ya haid, batal puasanya. Jangan terusin, tanggung nih tinggal 5-10 menit lagi, batal, buka makan, ya. Kemudian nifas, beranak, darah beranak, junun, gila, ya. Kayak puasa pas asar gila, batal. Wariddah atau murtad dia, waliyadzubillah, ya. Fala tamutunna illa wa antum, jaga ya agamanya. Tara'a syai'un minha, artinya terjadi secara tiba-tiba, ya. Lagi puasa tetap keluar haid, itu tiba-tiba tuh. Atau nifas, atau junun, atau murtad, ya. Fi asna'i shaumi, di tengah-tengah lagi puasa, abtalahu, maka itu membatalkan puasanya. Wa yustahabbu fi shaumi thalathata asya'a, dan disunahkan, dianjurkan dalam berpuasa itu ada 3 perkara, ya. Ahaduha, yang pertama, ta'jilul fitri, ya. Ini sunnahnya nih, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Tapi ada jika tahaqqaqa ghurubus syamsi, jika memang sudah pasti tuh matahari terbenam. Fa'in syakka, jika ragu-ragu, ini kira-kiranya udah beduk belum, udah waktu buka belum, ragu-ragu, fala ya'jil fitr, jangan terburu-buru berbuka, ya. Pasti dulu sampai benar-benar sudah berbuka. Wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa fama'in, dan disunahkan berbukanya itu dengan korma. Bagus tuh korma, simpan korma, ya. Sekarang korma udah banyak, ya, di Indonesia, katanya. Wa illa, kalau kagak punya korma, fama'in, maka dengan air putih. Air putih itu tahurun, bagus, ya. Kagak ada, bagaimana lagi? Nabi bilang apa? La tazalu ummati bi khairin ma ujjilul fitr, ya. Umatku akan senantiasa dalam kondisi baik selama mereka bersegera dalam berbuka. Gitu, ya. Ada sih banyak itu. Saya lagi nulis buku-buku hadis-hadis semua tentang puasa, itu lagi saya i'rab nahunya gitu. Dan nanti ngaji puasa sambil tinjauan i'rab, ya, gitu, ya. Wasani, dan yang kedua, ta'khirus sahuri. Nih disunahkan bagi orang yang puasa itu takhir sahur, mentakhirkan sahur. Akhirnya bukan menunda, ya, mengakhirkan. Misalnya ada orang sahurnya jam 2 tahajud, baca Quran, zikir itu, ya. Pokoknya yang bagus tuh kira-kira jam 4 dah, setengah 4 dah, ya. Kalau 3 masih jam setengah 4 sampai jam 4 dah tuh. Masih setengah jam lagi kan. Gitu. Baik. Itu waktu yang berkah tuh. Tasahharu, katanya.
bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu berkah. Biasanya anak-anak kita itu, apalagi yang baru mulai puasa itu males banget sahur, dibangunin susah banget. Ajak pengertian hadis ini, paling kagak seteguk dah minum, kasih minum bawain, ya. Boleh sahur dengan air putih aja boleh, dengan susu boleh, ya. Ada Pak, susah banget, udah kenyang. Nah, maksudnya ambil keberkahan walaupun hanya sedikit biar sahur. Hadisnya apa? Tasahharu, bersahurlah kalian, ya. Sesungguhnya sahur itu berkah, ya. Jadi yang kedua yang dianjurkan takhirus sahuri malam yaqa fi syakkin, ya, mengakhirkan sahur selama, ya, tidak terjadi syak, ya, fala yuakhiru, jangan diakhirkan. Kalau ragu-ragu, ya, wah, kira-kiranya ini udah, jangan, takut di ujung-ujungnya tahu kita udah waktunya mau ini. Jadi harus benar-benar teliti waktunya. Kemudian wa yahsulu sahuru biqalil akli wasyurbi. Artinya kalau sahurnya udah akhir banget, dia akan dapatnya sedikit makan minumnya tuh. Pasal sudah yang ketiga yang terakhir tarkul hajari, ya, ai al fahshi minal kalamil fahish. Lagi puasa dianjurkan untuk meninggalkan kata-kata yang jelek, yang buruk, yang fahish. Lagi puasa ngomongnya jelek-jelek, ya, ghibah lagi, namimah lagi, dusta lagi, jangan, habis. Ya, ada hadisnya yang banyak tuh, ya. Kam min shaimin laisa lahu min syami illa juwal. Atas berapa banyak orang yang puasa kagak dapat apa-apaan, hanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia kagak jaga lisannya, ya. Gitu ya, dikit lagi. Fayasunu as-shaimu lisanahu, maka sebaiknya orang yang puasa dia yasunu, menjaga lisanahu, jadi makrubi, lisannya, anil kadhibi wal ghibati, dari dusta dan menggosip. Paling enak tuh habis asar nunggu buka, wah, ghibah, jangan, ya. Wa dzalika wa nahwu dzalika kasyatam. Nah, contoh kata-kata yang buruk, syatam, mencaci maki. Maka katanya, wa in syatamahu ahadun, jika ada seseorang mencaci dia, mencaci Anda, falyakul marratain aw salat, maka katakanlah yang dua kali atau yang 3 kali, inni shaim, maaf Pak, saya lagi puasa, ya. Imma bilisanihi, imma dengan lisannya, kama qala Nawawi fil Adhkar, sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Ini bagus banget nih Pak, jarang orang baca kitab Al-Adhkar nih. Al-Adhkar itu kalau satu lagi punya Abu Thahir Al-Makki, ya, kata Syekh Abdul Hasan Syadzili, kalau pengen ilmu maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau pengen cahaya, ini kitab Adhkar, kitab Abu Thahir Al-Makki itu. Ada 2 jilid. Isinya ya tentang amal-amal soleh semua, membuat hatinya bercahaya dengan amal. Au biqalbihi, ya, artinya ditahan tuh, nggak boleh ngomong jelek-jelek dengan lisannya atau dengan hatinya. Kalau hatinya ya
Jangan iri, jangan dengki itu. Kama naqalahu ar-Rafi'i, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Rafi'i an immati, dari para tokoh-tokoh fikih ya. Ikhtasar alaihi, dan beliau meringkasnya. Wa yahrumu siyamu khamsata ayyamil idain. Terakhir ya. Jadi besok udah judul beda dah. Masih jauh ya. Udah dah. Takut ada yang marah-marah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minas sha'imin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Kita tutup doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.